Pagi. Jadi di video kali ini saya mau cerita tentang aplikasi yang namanya Ziho Ride gitu ya. Jadi saya dulu waktu sebelum beli si Ziho, saya itu lihat video yang dibuat sama namanya Rolly Pets, vlogger yang namanya Rolly Pets. Dia ini dari Filipina. Dia bikin tutorial singkat tentang si Ziho Ride ini, yaitu aplikasi untuk si Ziho gitu ya. Nah itu dia buat 1 tahun lalu gitu. Jadi dari video itu saya jadi kepingin beli si Ziho-nya gitu ya. Nah itu aplikasinya kan dibuat kira-kira 1 tahun lalu. Nah sekarang ini di 2024 itu aplikasinya udah berkembang lebih banyak lah, lebih canggih lagi. Udah lebih banyak fitur-fiturnya, setting-setting yang bisa dilakukan sama si aplikasinya gitu ya. Oke, si Ziho Ride itu adalah sebuah aplikasi yang bisa di-download secara gratis tentunya. Dia jalan di iOS bisa lewat download lewat App Store secara gratis. Dan juga kalau saya ini akan jalannya di handphone Samsung dari Android. Saya download aja di Play Store gitu. Nah nanti begitu download si aplikasinya nanti mesti di namanya proses binding ya ke si Ziho-nya gitu. Jadi mesti masukin email, masukin segala macam, mesti mau login, mesti masukin nomor rangka ya. Nomor rangka kalau nggak salah waktu itu. Nah setelah itu semua udah masuk, di approve. Dan kemudian barusan bisa connect sama si aplikasinya gitu. Nah kira-kira seperti itulah ya. Saya akan cerita aja kira-kira dari aplikasi itu kita bisa setting apa aja gitu. Oke. Oke, ini saya mau cerita aja tentang si aplikasinya ya. Ini kita coba demo satu-satu. Ini kita di handphone Samsung S23 Ultra. Ini saya coba cari si aplikasinya Ziho Ride ya. Kita jalankan aplikasinya. Nah, pertama kali dibuka aplikasinya seperti ini. Jadi aplikasi langsung ngebuka, ini langsung layar pertama itu langsung kelihatan AE2 City Sport. Ini saya klik ya, City Sport, kemudian AE8, AE6 Plus, seperti itu. Nah ini kalau kita di AE2 ini kan ada Learn More. Nah ini kelihatan lah AE2 seperti apa. Ini ada foto-fotonya, ada fiturnya, ada desainnya. Ini suspended mecha body, front face, lights, dan sebagai macamnya gitu ya. City Sport ini yang baru launch di Indonesia. Kemudian ada lagi AE8 ya, ini si motornya gitu, AE8. Dan kemudian ada juga AE6 Plus. AE6 ini baru launch juga di Indonesia gitu ya. Vehicle, oke, ini kita sekarang lihat di navigasi di bawah ada vehicle, services. Ini kita masuk ke services. Nah ini karena si handphonenya ini udah mengenali kalau kita ini di Indonesia. Ini dari atas ke bawah ada Ziho Store, The Biker Shop. Ini yang di Gading Serpong. Kemudian yang di tengah ini ada yang di Bandung, IB Motorindo. Kemudian paling bawah adalah Ziho Store di Tetap Jaya Motor. Ini yang di Ciledug tempat saya servis gitu. Nah ini kalau di atasnya ini ada inspection. Ini kita coba ya. Saya jalankan dulu si motornya. Ini udah on, saya coba start. Testing. Ini sih saya sebetulnya nggak tahu juga apa yang dilakukan. Tapi ini kan pokoknya semuanya dari atas sampai bawah. Ini kan normal semua. Ini ada VCU, ECU, BMS. BMS ini kayaknya Battery Management Support kali ya. Services atau support gitu. Inspection 100% pas gitu. Kemudian ada OTA, no need to upgrade. Jadi ini si motornya masih dalam firmware yang benar gitu ya, firmware yang terakhir. Kemudian ada guide, ini tentang vehicle instruction. Ini ada beberapa panduan lah untuk si motornya. Ada how to search function, proximity unlock, dan sebagainya macamnya gitu ya. Instruction, common problem. Ini ada apa nih?
Bluetooth connection failed, no sound from Bluetooth, dan sebagainya macamnya gitu. Seperti itu ya di bagian services tadi. Nah ini kemudian kita masuk ke bagian ride. Nah ini bentuk tampilannya seperti ini. Jadi ini motor kan udah dibinding ke motornya saya, ke handphonenya saya gitu ya. Jadi ada Arantanzi, ini si namanya saya, profilnya berarti ini mengenali si motornya gitu ya, si aplikasi ini. Ada profil namanya saya, Arantanzi. Kemudian ini di bagian notification. Ini kita lihat ada vehicle, Arantanzi, ada vibration alarm, your car vibrated, ini park carefully, terus gimana. Ini ada waktunya, ada harinya, tanggalnya, kemudian waktunya kapan gitu. Ini kalau dilihat dari atas sampai ke bawah, ini sih semua vibration alarm gitu ya. Jadi makanya karena ini sensornya cukup sensitif juga, biasanya saya set aja ke close, ke nonaktifkan si vibration alarmnya gitu. Nah ini kemudian ke bawah lagi ada connected Bluetooth. Ini posisi motornya di unlock gitu. Kemudian ini ada motornya si Ziho AE8, warnanya putih persis seperti motor saya di depan ini. Kemudian ada alamatnya, ini di Serengseng, kode pose 11630 Kembangan gitu ya. Ini kalau diklik ada mapnya seperti ini. Kemudian back lagi. Ini estimated mileage-nya 119 km dengan capacity baterai yang sudah di-charge sampai 99%. Nah, ini lihat kalau datanya di sini. Ini match ya. 99%, di sininya juga 99%. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke kotak kanan, long press to unlock. Ini sih sebenarnya udah dalam unlock. Kemudian kalau kita misalnya long press to lock, nah dia akan mati gitu ya. Kemudian ini kita nanti ya, vehicle setup ini kayaknya rada panjang, jadi saya di akhir videonya aja karena ada banyak fitur-fiturnya yang di vehicle setupnya. Oke, kita masuk ke kotak berikutnya yaitu search. Dia akan membunyikan alarm. Ini kita coba lagi ya. Seperti itu. Kemudian ada my riding. Ini seperti ini, jadi kita bisa lihat kapan aja ini si Ziho-nya dipakai. Ini ada 33,4 kilo di tanggal 9 September. Kemudian di 11 September saya pakai dia ke 33,8 kilo. Tanggal 12 ke 34,9 km. Nah terakhir kemarin itu saya ke IMHEX. Ini di 40 kilo gitu ya. Kita lihat button historical track. Nah ini 18 kilo, trafficnya seperti ini, si rutenya 18 km mileage, 31 menit duration, top speednya 86 km gitu. Jadi keluar statistiknya gitu. Di hari itu saya pakai si Ziho seperti ini. 100 meter, ada yang dekat-dekat dicatatin juga gitu. Kemudian ini pas pergi berangkat dari rumah menuju sekitar Citos gitu ya. Jadi dia nyatetin ini per bulan ya, bulan 9, bulan 8, bulan 7, bulan 6. Ini semua trafficnya itu dicatetin semua sama si Ziho. Historical track gitu ya. Kemudian riding analysis. Ini di bulan 9 tahun 2024. Seperti ini. Jadi ridingnya selama 1 bulan ini saya sudah 9 jam 59 menit 245 km. Ini velocity-nya 11 times. 11 kali. Oke, ini kita coba ke vehicle setup untuk masuk ke menu-menunya gitu. Nah ini kalau Mas Bro ini lihat dari videonya yang dibuat sama si Rolly Pets, itu si fiturnya si Ziho ini masih pendek ya. Kalau nggak salah dia sampai sekitar sini lah gitu. Nah ini tapi sekarang nih udah lebih banyak sampai bawah full gitu ya. Kita akan coba lihat fitur-fiturnya mulai dari atas ke bawah. Ini kita lihat dulu simple riding. Simple riding ini bawaannya dari motornya itu off gitu ya. Simple ridingnya itu di off. Jadi kalau nyalain si Ziho, ini masih seperti ini. Jadi
Kalau mau nyalain ini kan masih dalam, walaupun ini motornya udah nyala, tapi ini masih dalam mode parking kita sebutnya. Kalau mau nyalain lagi ke mode ready ya dia mesti tahan rem kiri kemudian starter. Gitu baru masuk ke ready gitu ya. Jadi lebih aman. Ini kan kalau di ini baru jalan gitu. Ini kita sekarang coba ke mode yang simple riding ya. Ini motornya saya matiin dulu. Nah, dia simple riding. Setup successfully. Nah, ini kita nyalain ya si motornya. Nah, ini dia langsung begitu di on kan, tempel ke NFC dia langsung masuk ke ready, udah bisa jalan langsung gitu ya. Tapi ini sih saya bawaannya saya kembalikan lagi aja ke non simple riding, jadi lebih aman lah gitu. Oke, ini sekarang saya mau demo tentang set shutdown time gitu ya. Ini motor dalam keadaan nyala dulu nih. Misalnya motor dalam keadaan nyala, ini kan posisinya masih parking ya. Saya coba masuk ke mode ready. Udah ready, berarti kalau digas dia bisa jalan gitu ya. Kemudian saya misalnya berhenti stop di parkiran, udah selesai naik si Ziho-nya, udah selesai naik motor, udah nyampe nih. Saya tinggalkan si motor, dia otomatis langsung masuk ke mode parking. Otomatis juga dia mati. Karena tadi set shutdown time-nya di set di 3 second gitu. Nah, ini saya coba shutdown-nya ke 10 second deh. Jadi motornya itu bisa mati sendiri. Masuk ke ready, nyampe motornya ke parkiran. Saya ngangkat dari motornya, sensor joknya non-aktif. Ini kan udah ke parking. 10 second dia akan bunyi untuk matiin si motornya. Oke, sekarang delay udah, set shutdown time-nya udah saya kembaliin lagi ke 45 second supaya saya ada waktu. Misalnya nyampe ke rumah, terus saya mau bukain pagar, itu motor masih dalam keadaan hidup gitu ya. Kita balik ke inductive unlock. Nah, ini saya pakai handphone gitu ya. Jadi ini coba nih saya kuncinya saya jauhin gitu ya. Nggak saya tempel ke si dashboard. Ini harusnya begitu saya dudukin dia akan mengenali kalau saya bawa si handphone. Dia akan langsung tahu gitu ya. Jadi ini modelnya seperti kunci wireless aja gitu. Seperti itu. Nah, ini saya induktifnya saya unlock. Saya nyalain. Kemudian berikutnya adalah vehicle share. Jadi saya bisa men-share si kuncinya Ziho ini ke beberapa orang gitu. Misalnya ada orang rumah, misalnya si motor ini dipakai 2-3 orang. Saya bisa share si kuncinya ini, si kunci Ziho-nya ini ke istri saya, ke anak saya, dan sebagainya macamnya gitu ya. Dan teman-teman, kalau mau. Tapi kalau saya ya karena si Ziho-nya ini saya aja yang pakai, ya udah. Saya nggak share ke siapapun. Low battery warning ini di 20%. Ini bisa di set gimana aja gitu ya. Nah, ini ada geofence. Ini bisa di set sebetulnya. Ini saya nggak tahu ini fungsinya apa karena saya juga nggak pernah coba. Tapi ini kayaknya sih ini dari posisi saya. Ini dari posisi saya di rumah. Jadi setengah kilo dari posisi rumah itu saya bisa naikin si motornya tanpa kunci gitu ya. Tapi ini sih saya nonaktifin aja. Karena saya nggak gitu ngerti juga ini geofence ini maksudnya apa. Jadi saya nonaktifin aja. Kemudian vehicle sound. Ini tadi kan si Ziho ini kan bunyi-bunyi nih suaranya. Ini bisa di set. Kalau misalnya suaranya itu mau seberapa kenceng gitu. Sekarang 59% ya ini kalau menurut saya sih udah cukup kencang juga. Oke, vehicle sound. Kinetic energy recovery. Ini sih ini. Jadi kalau misalnya si motor listrik ya, kalau misalnya kita ngerem atau lagi decelerate itu si rodanya itu akan ngisi balik si baterainya.
Saya set aja ke kinetic energy recovery low, tapi ini sebetulnya ada settingannya ke close, low, high atau sebagai macamnya. Ini diatur-atur aja bisa. Kemudian vibration sensing control. Vibration sensitivity ini yang alarm. Jadi ini bisa di set seberapa sensitif si alarmnya terhadap getaran. Ini saya setnya ke close aja. Saya nggak set si vibration sensornya itu ke apapun, not even low gitu. Jadi biarin aja kalau motor ini digeser-geser itu nggak akan bunyi-bunyi gitu ya. Seat cushion sensor, ini tadi sensor jok, ini bisa dinonaktifkan kalau mau. Oke, charger power setting ini udah hampir habis ya. Charger power setting kita bisa limit si chargernya itu di berapapun, di 350, 450, 550, 650, 750 dan 1900. Ini yang 1900 ini bukan pakai charger bawaan ya. Jadi kalau di saya itu charger bawaannya itu sampai 750 watt. 750 watt ini yang ditulis di aplikasi, tapi sebetulnya kalau saya pakai wattmeter itu sampai ke 800-an gitu, 800-an watt gitu. Tapi berarti dengan aplikasi ini saya bisa limit si chargernya itu. Oke, terakhir GPS. GPS ya udah, ini mau nonaktif atau aktifkan aja. Tapi saya tentunya ambil dari defaultnya. Defaultnya ya nyala gitu ya. Karena saya mau lihat nih kayak ada my riding. Ini kan lucu juga kalau ada trackingnya. Kayak seperti ini, kalau GPS-nya saya matiin, ya ini nggak bisa nge-track gitu. Oke ya, masih ada lagi nggak nih? Sepertinya udah ya, ini saya satu-satu udah saya jelaskan secara cepat aja. Long press to lock. Long press to unlock. Gitu. Oke. Sampai di situ dulu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.